Memprediksi artificial intelligence di masa depan, apakah sanggup menggantikan peran manusia dalam bekerja? Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin yang terbarukan dapat membantu memecahkan beberapa masalah terberat dalam hidup kita, termasuk krisis iklim dan epidemi. Tapi teknologi juga berbahaya. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, dapat melanggengkan ketimpangan struktural. Untuk memerangi resiko ini, kita membutuhkan kebijakan data yang memberdayakan ekonomi masyarakat sambil memastikan hak-hak mereka. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan pembelajaran mesin, machine learning bekerja dengan kumpulan data yang sangat besar. Algoritma diprogram untuk mengenali pola dalam kumpulan data ini. Pola-pola ini dapat digunakan untuk menghasilkan wawasan baru dan memprediksi perilaku dan hasil. Artificial intelligence dan machine learning semakin banyak digunakan untuk menggantikan keputusan manusia dengan solusi otomatis yang mewakili manusia. Teknologi ini sering digunakan di area yang berdampak signifikan pada kehidupan banyak orang, seperti kredit atau akses negara. Namun, seluruh proses berlangsung di dalam kotak hitam yang bahkan pembuat algoritma tidak dapat mengaksesnya, jadi penting untuk mengetahui apa yang ada dalam kotak. Kumpulan data dan aktivitas algoritma terbesar yang dihasilkan oleh jejaring sosial global yang melacak aktivitas kami di internet. Kumpulan data ini dapat digunakan untuk memprediksi dan mengelola kebutuhan dan keinginan kita. Raksasa teknologi, lembaga multilateral, dan bank yang memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang telah menggunakan potensi AI untuk memajukan ekonomi dan negara. Teknologi ini semakin banyak digunakan untuk tujuan sosial dan ekonomi, serta pengembangan kebijakan publik, perencanaan sumber daya, dan penganggaran. Kegunaannya juga termasuk membimbing keputusan pengadilan, memilih kandidat untuk pekerjaan, dan menunjuk sarjana ke sistem pendidikan. Bahaya dan ancaman yang kemungkinan terjadi. Meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dalam kebijakan publik menimbulkan masalah kesetaraan dan hak asasi manusia yang penting, terutama bagaimana data digital dihasilkan. Ada kesenjangan yang signifikan dalam pengumpulan data dalam praktik pengumpulan data, membuat beberapa kelompok orang tidak terlihat, tidak terwakili, dan didiskriminasi. Jaringan komunitas global misalnya, mendorong ekonomi berbasis data. Faktanya, sebagian besar penduduk dunia tidak terhubung ke internet, sehingga sebagian besar penduduk dianggap tidak ada. Artificial intelligence juga mengancam kesetaraan gender secara global. Ada banyak laporan tentang sistem ini yang bisa terhadap wanita dan lawan jenis. Lebih buruk lagi, sistem kecerdasan ini hanya mengandalkan asumsi dan data yang tidak mewakili atau bahkan menyertakan kelompok yang didiskriminasi. Akibatnya, hasil mesin komputasi hanya mengkonfirmasi ketidaksetaraan dan prasangka gender, ras, dan penyandang cacat. Juga sistem ini tidak dipantau dengan mekanisme akuntabilitas dan regulasi yang tepat untuk mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Ancaman ini begitu besar, sehingga beberapa forum internasional telah memperjuangkan janji pengembangan AI yang baik, etis, dan bertanggung jawab. Namun, sebagian besar inisiatif ini memberikan solusi teknis untuk masalah sosial dan politik. Artinya, solusi ini masih dikembangkan di luar kerangka perlindungan hak asasi manusia. Sebagian besar pergerakan juga berasal dari negara maju di belahan bumi utara, dengan hanya beberapa politisi dari negara berkembang di belahan bumi selatan. Artificial intelligence yang menghormati hak asasi manusia. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah proyek global telah diluncurkan dengan KTT Demokrasi, pertemuan puncak virtual yang diselenggarakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Konferensi ini merupakan forum internasional untuk memperkuat komitmen kita dalam mendukung demokrasi dan hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk mengukur kemajuan suatu negara dalam mengembangkan artificial intelligence yang menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Proyek ini dikenal sebagai Globe Index or Responsible. Proyek ini dipimpin oleh Think Tank Research ICT Afrika dan Jaringan Independent Data for Development. Indeks AI global menjawab kebutuhan akan standar yang komprehensif dan terukur yang melengkapi pemahaman tentang adopsi AI yang bertanggung jawab. Indeks juga mendorong dan menangkap penerapan prinsip-prinsip regulasi oleh otoritas terkait. Indeks AI global mencerminkan praktik AI yang bertanggung jawab di lebih dari 210 negara. Jaringan peneliti independen internasional dibentuk untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip tersebut berlaku.
Jaringan juga mengumpulkan data primer dan sekunder tentang indikator utama AI yang bertanggung jawab. Komunitas yang tertarik dan membuat kebijakan akan memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada pengembangan dan hasil indeks yang akan dikembangkan dari perspektif komunitas belahan bumi selatan. Pengembangan indeks ini juga menempatkan para profesional di Afrika dan belahan bumi selatan di garis depan dalam membentuk agenda global untuk penggunaan dan pengembangan AI yang bertanggung jawab.